Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Pak Pramo, seorang psikolog industri dan organisasi, Ketua HIMSI Bali, dan kita masih akan membahas soal topik kita hari ini, perubahan perilaku di lingkungan kerja. Pak Pramo, tadi di segmen 1 kita sudah membahas kenapa kita penting membahas topik ini ya, Pak Pramo. Dan terakhir kita membahas ternyata yang work from home dan yang dirumahkan full 100% itu sama-sama memiliki stresor yang sama ya Pak Pramo ya. Betul. Karena ada perubahan perilaku, ada adaptasi dan sebagainya. Benar. Nah, tadi terakhir kita membahas apakah ada masalah gitu Pak Pramo. Benar, ya. Perubahan ini bisa nggak memunculkan masalah? Dan kenapa hingga akhirnya ada masalah itu Pak Pramo dengan perubahan ini? Ya, semua apapun yang ada itu bukan hanya karena proses pandemi. Ini perlu diketahui bersama bahwa proses dalam dunia kerja itu juga apapun, kalau kita itu pun selalu selama kita masih hidup itu selalu ada masalah. Betul. Ya, kecuali kalau kita sudah amor ring acintio. Baru hilang masalahnya. Sehingga masalah itu akan hilang. Tapi bukan berarti ada proses ke depannya lagi, nggak tahu lagi juga kita. Karena kita belum pernah merasakan. Tapi pada prinsipnya bahwa selama kita hidup apapun yang ada, itu mengalami proses suatu permasalahan, itu selalu ada pergumulan dalam hidup setiap pribadi. Terlebih tadi dengan adanya pandemi, dan ini pandemi adalah seperti ibaratkan ombak yang begitu selalu kontinu. Kalau ombak itu kan selalu gelombangnya kan terus menerus. Ya, betul. Nah, begitulah dengan pandemi ini juga. Pandemi ini kita mengalami suatu proses yang tidak akan tahu kapan ini akan berakhir. Ini akan bisa berakhir, ini harus dilakukan secara bersama-sama. Pertama dari diri sendiri, kemudian dari proses nanti dilakukan secara kolektif atau komunitas. Nah, pertanyaan Mbak Nitya tadi terkait masalah. Iya. Apakah ini akan menimbulkan masalah? Iya. Selama masih hidup pasti akan ada masalah. Selalu ada masalah. Meskipun adaptasi ini sudah ada solusinya ya, Pak Pramo. Maksudnya sudah ada perilaku yang ditawarkan harus menggunakan masker, tapi tetap muncul masalah, Pak Pramo. Kita paling nggak meminimalkan. Kita dengan protokol kesehatan yang telah diminta sama dengan pihaknya dari ada lingkungan software. Misalkan di sini ada softwarenya dari sisi pemerintah atau dari perusahaan atau lingkungan kerja ataupun di rumah sudah melakukan proses untuk namanya ada regulasi, aturan yang harusnya dibolehkan sama tidak boleh, termasuk kita pakai masker dan sebagainya juga. Ternyata ini menjadi masalah tersendiri kalau kita nggak disiplin. Nah, begitu pula bagaimana cara untuk termasuk juga di dalam proses untuk di rumah sendiri, hardware-nya sendiri atau mungkin di lingkungan kerja itu tidak dilengkapi dengan infrastruktur juga. Itu hardware-nya. Kalau saya tadi proses regulasi sistemnya, kemudian kalau untuk hardware-nya bagaimana kita untuk mindset sebagai pribadi kita, pola pikir kita untuk kita mendisiplinkan dengan infrastruktur yang ada, misalkan ada cuci tangan, cuci tangan juga ada sabun, minimal ada cuci tangannya. Nah, itu termasuk juga proses untuk hardware-nya. Kemudian kalau kita kalau di brandware-nya, itu sumber dayanya sekitar kita. Lingkungan lain saling mensupport nggak? Betul. Kalau lingkungan lain saling curiga, udah muncul paranoid, atau mungkin malah psikosomatis. Nah, psikosomatis itu ada kecemasan. Nanti orang itu bersih nggak ya? Kanan kiri saya ini orangnya mau disiplin nggak ya? Taat protokol nggak? Dan kemudian, iya betul. Apakah dia sering keluar, dia cuci tangan nggak ya? Nah, ada kekhawatiran-kekhawatiran nanti akan menjadi memaparkan pada diri saya. Nah, itu pikiran-pikiran itulah yang itu suatu masalah. Dan sebenarnya itu wajar ya Pak Pramo ya dirasakan semua orang? Wajar, itu secara manusiawi adalah wajar. Hanya bagaimana kita trust. Nah, untuk menumbuhkan trust ini kepada orang sekitar kita minimal salah satu tadi ada regulasi. Iya, yang di software-nya ya. Ada di software-nya, hardware-nya, atau brandware-nya. Kita di lingkungan kerja kita sendiri, ini adalah masalah bersama. Nah, kalau kita mindset-nya udah sama, otomatis bisa secara nggak langsung itu minimal masalah akan sedikit berkurang. Baik. Kemudian Pak Pramo itu kan masalah. Sebenarnya bisa nggak sih masalah-masalah ini dicegah begitu Pak Pramo? 3 hal ini dicegah agar tidak terlalu dirasakan, atau memang pasti kita akan merasakan ini?
Ini bisa dicegah, namanya preventif. Suatu permasalahan yang ada pun di dalam kehidupan kita sebagai manusia selama masih hidup, itu kita bisa melakukan, kita secara teori itu banyak banget. Tapi bagaimana kita bisa mencegah? Nggak bisa. Nah, mencegah itu adalah dari pribadi, dari komunitas, dari pemerintah, semuanya adalah sinergi. Sinerginya. Ada kegotong royongan nggak? Tapi khususnya adalah dari pribadi. Pribadi itu kita berpikir bahwa corona ini itu masih ada. Iya. Jangan beranggapan itu kan hanya konspirasi. itu kadang-kadang takut-takuti kita masyarakat. Betul. Tapi ternyata memang corona ada. itu nggak ada gitu. Padahal sebenarnya Benar memang ada. Memang ada. Nah, sekarang kita bisa mencegah adalah kita minimal ikuti aja 3M. Iya. Memakai masker, kita cuci tangan pakai sabun, itu selalu diulang-ulang terus, kemudian menghindari kerumunan, dan kemudian menjaga jarak. Kalau itu minimal preventif sudah dilakukan, dan ini semua berlaku semuanya, dan kita disiplin. Kalau enggak, saat ini kan sudah mulai jalan nih. Dari awal kita semenjak pandemi, dengan PSBB ini kan masyarakat sudah mulai ada para petugas, pecalang, Satpol, TNI, Polri, semua pada dinas berhubungan menertibkan. Kalau mereka nggak mengikuti seperti protokoler, sekarang ada apa? Sanksinya. Ada kena sanksi. Betul. Yang penting kan sebenarnya mengikuti ya. Mengikuti sistem yang sudah diberlakukan, supaya sama-sama regulasinya bagus begitu ya Pak Pramono ya. Betul. Pak Pramono itu tadi untuk software, kemudian hardware dan brainware-nya. Nah, kita kembali ke lingkungan kerja lagi. Kalau di lingkungan kerja kan kita pasti nggak jauh-jauh dari rekan kerja, atasan dan bawahan begitu. Nah, dengan situasi seperti ini mungkin nggak ada masalah muncul antar rekan kerja, Pak Pramono. Nah, walaupun nggak ketemu nih Pak Pramono. Ini dengan adanya tadi yang sempat disinggung tadi, sekarang pemerintah kan memberlakukan halnya adalah kita pemerintah ngambil keputusan itu kan sudah mendalami, memikirkan jangka panjang. Begitu pula perusahaan juga. Saat ini kenapa perlu ada pembatasan untuk di tempat kerja juga, di lingkungan dimanapun kita berada, dan membatasi jarak juga. Itu sudah dipikirkan. Sekarang orang kan terbatas. Yang biasa sebelum pandemi mungkin satu ruangan misalkan 5 orang misalkan. Tapi karena pandemi sekarang dibatasin kan? Bisa 2 orang atau jadi sirkulasi lebih baik segala macam. Dan kemudian jarang ketemu work from home. Hanya ketemunya sekarang medianya pakai dengan teknologi. Daring semuanya. Bisa pakai daring, mau pakai Zoom atau apapun, itu salah satu tetap produktivitas tetap jaga. Tapi kalau nggak ketemu orang Indonesia itu kalau nggak ketemu secara langsung, ini kadang-kadang nggak nyampe, nggak serak. Nggak serak, tidak sampai informasinya. Nggak sampai informasi, takut-takut ada yang miskomunikasi. Karena masih banyak permasalahan lagi adalah kalau kita menggunakan teknologi, software atau apapun, orang kadang-kadang nggak semuanya sama pemahamannya tentang penguasaan teknologi ini. Sehingga dia mampu, tapi dia mampu di dalam untuk mengerjakan, tapi nggak mampu untuk ngikutin software ini. Nah sekarang enak nggak enak kita harus mulai adaptasi juga. Oke, berarti sebenarnya masalahnya itu dari diri sendiri yang berdampak pada hubungannya dengan rekan kerja begitu ya Pak Pramono? Salah satu itu. Oh baik. Termasuk juga dengan atasan begitu Pak Pramono? Atasan juga sama. Jadi itu semua sebenarnya bisa kita kendalikan atau tadi yang saya sampaikan, kita nyamakan satu persepsi bahwa masalah pandemi ini adalah masalah bersama. Dan tetap kita terjaga produktivitas yang ada, kita harus tahu peran job kita masing-masing. Oke, Pak Pramono sebagai seorang psikolog bio nih Pak Pramono ya, psikolog industri organisasi. Tentunya situasi sebelum pandemi dengan sekarang itu kan berbeda Pak Pramono. Sebelum pandemi pun sudah ada tantangan di lingkungan kerja seperti apa, stres lingkungan kerja. Apalagi di masa pandemi ini. Kalau misalkan Pak Pramono sendiri lihat, Pak Pramono, apakah ini akan jadi double begitu Pak Pramono di masa pandemi ini, stres di lingkungan kerja, meskipun kita tidak langsung ke kantor atau bertemu dengan rekan kerja. Kalau Pak Pramono sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau kebetulan kami ada beberapa atau dengan kita lingkungan kerja saat ini yang saya alami pribadi, bahwa lingkungan kerja ini kalau dikatakan double, iya. Kenapa? Untuk di rumah sudah ada problem. Karena tadi karena semua kerjakan online, anak-anak juga segala macam juga work from home. Belum lagi di kantor segala macam juga masih banyak harus dikerjakan juga. Itu kalau bagaimana sekarang tinggal bagaimana cara menyikapinya.
Oke, berarti tantangannya banyak ya Pak Pramono? Ini agak lebih ekstra. Ya ekstra. Lebih ekstra, betul. Tambah lagi tantangan, belum kesehatan, begitu ya Pak Pramono, belum lagi hubungan dengan kerja, belum lagi dengan job desk yang nambah. Betul. Gitu. Belum lagi juga ada tuntutan siapa tahu bahwa sekarang dengan dirumahkan atau di PHK, dengan penghasilan sekarang semakin turun, mendapatkan income susah, itu adalah tingkat stresnya semakin tinggi. Belum lagi yang punya mungkin ada masyarakat atau sekitar kita yang masih sebelum pandemi mungkin ada soft loan atau pinjam. Oh iya betul. Itu kan ada kewajiban yang harus dipenuhin. Itu juga suatu ekstra yang harus diselesaikan juga. Tapi karena tidak ada keterbatasan, bagaimana nyikapinya? Itu juga ada tipsnya yang ada juga. Oke, Pak Pramono, kalau kita lihat usia nih Pak Pramono, kalau misalkan tenaga kerja kan dari usia yang masih produktif sampai yang sudah lewat produktif gitu. Sebenarnya dampak apa saja yang dirasakan? Apakah berbeda kalau misalkan yang usia produktif dengan yang sudah senior itu apakah berbeda dampaknya secara psikologis Pak Pramono? Tapi kita akan bahas setelah segmen berikut ini Pak Pramono. Saudara, kita masih akan membahas tentang terkait dengan perubahan perilaku di lingkungan kerja. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.